Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, semenjak COVID-19 mewabah, masker itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Wajib banget kita pakai kalau kita mau kemana-mana. Nah, tapi selain pandemi COVID-19 itu sendiri, ada satu hal lagi yang cukup ditakutkan oleh banyak orang. Banyak yang mengeluhkan kalau setelah menggunakan masker, apalagi dalam jangka waktu lama, itu sering timbul jerawat pada area-area yang terkena masker itu. Misalnya di sekitar bibir, di dagu, atau di sekitar pipi sini ya. Selain jerawat, juga kadang-kadang kulitnya terasa jadi lebih kasar, mengelupas, atau sakit, sensitif. Nah, timbulnya jerawat pada area masker ini memunculkan adanya istilah baru, yaitu mask knee, yang merupakan gabungan dari kata mask, masker, dan knee acne, yang berarti jerawat yang disebabkan oleh penggunaan masker. Nah, jadi di video hari ini, kita akan membahas terutama mengenai mask knee, dan beberapa keluhan lainnya, serta bagaimana cara mengatasinya. Yuk langsung kita mulai videonya. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya mengenai mekanisme terjadinya jerawat. Jadi singkatnya, jerawat itu terjadi apabila ada pori-pori kita yang tersumbat oleh kotoran, sel-sel kulit mati, ditambah dengan minyak, dan infeksi bakteri P. acnes, ya kan? Nah, mask knee ini merupakan versi modifikasi sedikit lah dari jerawat yang tadi sudah kita sebutkan. Secara ilmiah, mask knee ini kita kenal dengan nama acne mechanica. Nah, acne mechanica ini sendiri memiliki pengertian berupa erupsi atau munculnya jerawat yang disebabkan oleh adanya penekanan, gesekan, gosokan, atau cubitan pada daerah kulit. Misalnya kayak gini, kalau kita pakai masker, itu kan pasti bagian sini ya, pinggir-pinggirnya ini, dia lebih ketekan dibandingkan bagian yang lain. Selain itu, apabila masker ini tertutup dengan rapat, otomatis kan nafas kita ya berputar-putar di dalam situ aja, membuat lingkungan yang tertutup masker ini jadi lembab, jadi panas. Nah, ini merupakan lingkungan yang cocok banget untuk pertumbuhan jerawat. Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan terjadinya mask knee. Yang pertama karena penekanan dan gesekan dari masker tersebut, dan juga dari tingkat kelembapan yang tinggi pada lingkungan yang tertutup oleh masker. Nah, sebenarnya acne mechanica atau mask knee ini sama dengan jerawat pada umumnya atau acne vulgaris. Yang membedakan hanyalah dari segi penyebabnya itu tadi. Untuk tata laksananya juga mirip, bisa juga dengan memberikan krim-krim seperti benzoyl peroxide. Nah, tapi yang terutama adalah untuk mengatasi iritasi yang timbul bersamaan dengan timbulnya jerawat-jerawat ini. Gesekan dan tekanan akibat penggunaan masker itu dapat merusak protective barrier dari kulit kita. Karena itu, kulit kita jadi lebih mudah iritasi, kemerahan, perih. Nah, selain mengobati jerawatnya, penting juga untuk mengatasi keluhan-keluhan lain yang timbul ini. Apabila teman-teman menggunakan produk skincare, bisa memilih produk-produk yang memiliki sifat soothing atau meredakan, menenangkan kulit kita ya. Misalnya menggunakan tea tree atau aloe vera. Bisa juga menggunakan bahan-bahan yang dapat melembabkan dan memperkuat protective barrier dari kulit kita. Misalnya produk yang mengandung niacinamide sama ceramide. Bahan lain yang boleh teman-teman perhatikan adalah Centella asiatica, karena bahan ini memiliki efek soothing atau menenangkan yang bagus banget. Salah satu produk yang aku rekomendasikan adalah produk Bijasika dari Innisfree. Ini bagus banget sih di aku juga kadang-kadang pakai kalau misalnya kulit aku lagi kemerahan gitu. Dan ini enak banget sih, bikin kulit tuh rasanya langsung adem gitu. Sayangnya mask knee ini bukan hal yang benar-benar bisa kita cegah 100%. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, di mana kita benar-benar diwajibkan harus pakai masker kemana-mana. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya acne mechanica. Yang pertama adalah dengan rajin mencuci masker apabila kita menggunakan masker kain. Jadi kalau misalnya teman-teman habis pergi, itu tiap kali pulang maskernya harus langsung dicuci. Nah, tapi teman-teman juga harus memperhatikan sabun yang dipakai buat cuci itu tuh bikin iritasi kulit apa enggak, apalagi iritasi kulit wajah. Jadi kalau bisa sih teman-teman jangan cucinya pakai sabun cuci tangan, apalagi pakai sabun cuci piring itu jangan. Jadi saranku teman-teman kalau mau cuci masker itu pakai sabun yang benar-benar gentle ya, kayak sabun baby gitu. Karena ini kan kita pakainya di muka ya, dimana kulit muka kita itu nggak sama dengan kulit badan kita. Lalu untuk teman-teman yang kalau
pakainya surgical mask biasa, itu udah jelas ya, itu kan nggak bisa dicuci lagi, dan itu single use, sekali pakai aja. Jadi tiap kali teman-teman habis pakai, pulang ke rumah dibuang. Kalau misalnya teman-teman aktivitasnya seharian banget, dari pagi sampai malam, teman-teman mungkin boleh punya persediaan 2 atau 3 masker di dalam tas. Jadi dalam satu hari itu teman-teman bisa ganti masker beberapa kali, supaya nggak melulu pakai masker yang itu-itu aja. Sekarang kan masker-masker gini kan udah banyak banget, udah nggak ada alasan lagi lah buat teman-teman yang nggak mau pakai masker dengan alasan nggak bisa beli. Dan catatan, terutama buat teman-teman yang kalau beraktivitas perlu pakai make up, itu harus diperhatikan kalau make up itu bisa nempel di masker kain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman make upan terus pakai masker, itu kalau dicuci harus benar-benar bersih, jangan sampai ada sisa-sisa make up yang nempel di maskernya. Karena sisa-sisa itu justru bisa memicu timbulnya jerawat juga. Hal lain yang harus diperhatikan adalah dalam tahap cleansing atau membersihkan wajah kita. Usahakan kalau memang misalnya teman-teman memiliki kulit yang sensitif atau acne prone, itu kan kalau misalnya kita udah menggunakan masker, kulit kita kan udah protective barrier-nya berkurang ya. Jadi untuk teman-teman yang sering double cleansing atau cuci muka pakai scrub, itu jangan dilakukan dulu. Karena scrub ini kan fungsinya juga untuk mechanical exfoliator, dia justru malah bisa bikin kulit kita makin iritasi. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai acne mechanica atau mesni. Memang ini adalah salah satu komplikasi yang bisa muncul dari penggunaan masker, tapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Memang pasti nggak nyaman, mengganggu penampilan kita, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengobati mesni ini. Jadi yang penting, kalau cuci muka teman-teman jangan terlalu berlebihan untuk sementara, jangan pakai scrub dulu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus sering-sering mencuci masker kalau teman-teman pakai masker kain. Dan yang menggunakan make up harus diperhatikan juga ya. Untuk pengobatannya sendiri sebenarnya hampir sama dengan acne vulgaris, bisa menggunakan obat topikal yang mengandung BPO, tapi lebih penting untuk mengobati kulit yang sedang iritasi dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat calming, misalnya tea tree atau aloe vera, dan juga menggunakan bahan-bahan pelembab yang dapat berfungsi untuk memperkuat protective barrier dari kulit kita. Misalnya yang mengandung niacinamide dan ceramide juga. Dan juga tadi yang mengandung Sandala asiatica. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.